Pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali yang berlaku mulai 3 sampai 20 Juli 2021. Kebijakan ini diambil untuk menekan laju penularan COVID-19 yang semakin meluas. Lalu apa tanggapan warga daerah? Ada Danita Riyadini di Yogyakarta dan Tiara Harahap di Surabaya, Jawa Timur. Kita terlebih dahulu mendengarkan apa tanggapan warga di Yogyakarta. Danita. Sira Safira, di Yogyakarta betul tentu pemberlakuan atau PPKM darurat yang akan dilaksanakan pada 3 esok hingga 20 Juli mendatang juga mendapatkan tanggapan yang beragam dari masyarakat Yogyakarta. Namun mereka memang mendukung untuk pemberlakuan PPKM darurat yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya akan langsung berbincang pemirsa dengan salah satu pelaku usaha di Yogyakarta dengan Mas Dedi. Mas Dedi, selamat sore. Seperti apa nantinya jika sudah diberlakukan untuk PPKM darurat ini, Mas? Selamat sore, Mbak. PPKM darurat ini ada dua aspek ya, mungkin efeknya. Yang pertama dari sisi aspek kesehatan, Silol pada dasarnya sangat mematuhi program anjuran pemerintah terkait PPKM. Bahkan sejak awal pandemi kita sudah menyesuaikan, kita sangat menerapkan prokes yang ketat di sini, baik kepada pengunjung maupun karyawan kita, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kita setiap hari, sehari 2 kali melakukan penyemprotan disinfektan. Adapun kalau dari sisi aspek ekonomi, sejak awal pandemi, semenjak diterapkan PPKM ya, sebelum PPKM darurat itu, omset kita menurun sampai 80%, Mbak. Jadi sangat-sangat terasa sekali beban kita di sini untuk menggaji karyawan, untuk biaya operasional kita, membayar listrik dan lain-lain. Jadi saya tidak membayangkan apabila besok PPKM darurat ini mulai berlaku tanggal 3 Juli, seperti apa omset kami, saya tidak bisa membayangkan. Jadi harapan kita buat pemerintah pusat, kita butuh solusi nyata menghadapi pandemi ini. Bagaimana dari sisi kesehatan kita bisa melewati pandemi ini, tapi dari sisi ekonomi juga karyawan-karyawan kita tetap bisa hidup gitu. Karena kalau KP kita sampai ditutup hanya melayani delivery, sangat tidak masuk omsetnya, Mbak, seperti itu. Karena kebanyakan pengunjung kita yang di sini itu mereka mencari makan minum dan juga mencari suasana seperti itu. Mas Dedi, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada solusi terbaik dan PPKM darurat berjalan juga dengan lancar. Dan masyarakat Yogyakarta lain juga tentu merasakan dampaknya. Dan nanti memang regulasi seperti apa juga masih akan terus diikuti tetap oleh pelaku usaha maupun tempat-tempat yang menjadi target, menjadi lokasi-lokasi yang harus ditutup sementara untuk mengikuti PPKM darurat. Syira Safira. Baik, Danita Riyadini, informasi langsung dari Yogyakarta. Tadi kita sudah dengarkan keluhan warga yang mengenai diberlakukannya PPKM darurat. Lalu bagaimana dengan tanggapan warga di Surabaya, Jawa Timur? Kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kabar Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kalau sebelumnya kami sudah menanyakan bagaimana dengan pendapat warga soal PPKM darurat di Yogyakarta, sekarang saatnya kami tanyakan di Surabaya, Jawa Timur. Ada Tiara Harahap. Tiara, silakan. Ya, Syira dan juga pemirsa, jika kita berbicara mengenai PPKM darurat yang kemudian ini akan diberlakukan dari tanggal 3 Juli besok hingga tanggal 20 Juli 2021 mendatang, tentunya menuai banyak sekali tanggapan ya. Terlebih juga jika kita berbicara mengenai penjual makanan yang infonya ini sudah tidak bisa lagi menjual makanan secara langsung, tidak bisa makan di tempat dan hanya bisa dan diperbolehkan untuk melayani pembelinya ini dengan cara delivery ataupun juga take away begitu. Nah, di Surabaya tempat kami mengabarkan ini tentunya juga diberlakukan karena di Surabaya sendiri ini masih tergolong ataupun juga berstatus zona merah. Seperti apa tanggapan dari pedagang makanan yang ada di sini? Kita akan mengajak Anda di rumah pemirsa untuk mewawancari langsung dengan Pak siapa? Permisi, boleh wawancara sebentar? Oh, silakan. Pak siapa? Saya Mas Ujang. Oke. Mas Ujang,
kalau di tanggal 3 sampai Juli 2023 sampai 20 Juli 2021 besok ini diberlakukan PPKM darurat dan dibatasi penjualannya hanya boleh melayani delivery saja. Ini sudah ada info atau sudah tahu sebelumnya? Kalau via media sosial kita udah tahu, cuman ini belum ada info dari pihak manajemen sini juga. Mungkin ya nanti kita juga menyesuaikan sama peraturan yang akan berlaku ini mungkin ke sana. Kalau tanggapan dari Mas Ujang sendiri seperti apa sih? Karena sebelumnya ini kan sempat ada wacana berlaku hingga jam operasional ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi ini ternyata tidak diperbolehkan sama sekali, hanya boleh melayani online. Ini seperti apa, Mas? Kalau untuk melayani online mungkin nggak apa-apa lah. Yang penting kita masih bisa berjualan, masih bisa aktivitas biar dapur bisa ngebul gitu ya. Mungkin ke sana aja. Nanti ya kalau untuk diliburkan ya nanti kasihan keluarga saya juga, anak-anak istri keluarga yang lain juga. Seperti kita masih bisa berjualan, masih bisa beraktivitas buat kebutuhan keluarga kita di rumah itu. Tapi dampaknya ini seberapa jauh Mas Ujang kalau boleh tahu, dari omset kemudian juga penghasilan dari yang tadinya orang-orang ini bisa makan di tempat ini hanya bisa delivery dan juga take away saja begitu. Kalau dampaknya, waduh, kalau dampak ya memang sangat rugi sekali kalau dampaknya. Kalau untuk menghitung dampak ini ya memang dampaknya ya wah tinggi sekali gitu. Tapi kita juga nggak bisa melawan atau apa lecoro wong Jawa sakarepe dhewe ngono ya. Aja sakarepe dhewe jadi kita tetap masih bisa apa ngikuti aturan pemerintah juga, karena ya kita mau gimana lagi kalau kita membangkang ya nanti kita juga yang kena imbasnya gitu. Kalau kita membangkang ya. Makasih banyak Mas Ujang atas waktu dan juga penjelasannya. Harapannya meskipun nanti PPKM darurat ini diberlakukan, pedagang makanan ini tetap bisa terjaga omsetnya dan juga tetap bisa bertahan. Terima kasih Mas. Nah itu tadi pemirsa wawancara saya dengan salah satu pedagang makanan yang ada di Surabaya ini. Harapannya meskipun PPKM mikro ini, PPKM darurat ini menuai pro dan kontra, kemudian juga menuai berbagai tanggapan, namun untuk fungsi ataupun juga tujuan akhirnya ini tentunya turut menekan tingginya laju COVID-19 yang ada di Indonesia. Demikian Syira. Tiara Harahap, informasi langsung dari Surabaya, Jawa Timur.